Welcome back to my channel, Zia's Kitchen. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, supaya channel ini terus berkembang. Gak berasa sebentar lagi udah mulai lebaran. Kali ini aku bikin kue yang wajib ada di saat lebaran, yaitu nastar. Nah, walaupun kita di lebaran ini sangat berbeda, kita nggak bisa kemana-mana, tapi boleh dong kita bikin kue-kue lebaran, jadi suasana lebaran itu tetap ada di rumah. Oke, kalian penasaran bagaimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya? Terus tonton ya sampai habis. Bahan-bahannya di sini ada 500 gram tepung pro rendah, lalu ada 100 gram gula halus, kemudian ada 125 gram butter, 250 gram margarin, 2 kuning telur, lalu ada vanili, lalu ada 3 saset susu bubuk merek Denko, kemudian ada selai nanas, dan saya pakai 6 butir telur ayam kampung untuk olesan. Step pertama, kita bikin selai nanasnya dulu ya. Nah, di sini aku pakai 5 buah nanas yang ukuran kecil. Kalau kalian pakai nanas yang besar, bisa pakai 3 aja ya, 3 buah nanas. Lalu kita blender nanasnya sampai halus. Lalu kita masukkan ke panci. Kemudian kita tambahkan 7 cm kayu manis, kita patahkan jadi 2 bagian ya, seperti ini. Lalu masukkan setengah sendok teh garam, lalu kita aduk. Lalu masukkan 150 gram gula pasir. Kita aduk terus sampai matang dan airnya menyusut. Nah, ini airnya udah agak sedikit menyusut ya, tapi kita tunggu sampai benar-benar kental dan airnya habis seperti ini. Nah, teksturnya seperti ini, menandakan selainya udah jadi ya, udah siap untuk dibulat-bulatkan. Lanjutnya kita bulat-bulatkan selainya. Nah, ini tangannya udah dicuci bersih ya. Kenapa dibulat-bulatkan? Supaya memudahkan kita waktu kita nanti proses mencetak nastarnya, dan bentuk nastarnya itu bulat sempurna ya. Step kedua, kita bikin adonan nastarnya. Pertama, kita masukkan 250 gram margarin ke dalam wadah. Lalu kita masukkan 125 gram butter. Di sini saya pakai Wisman ya. Bisa juga pakai room butter. Itu sama aja sih. Cuman Wisman itu aromanya lebih tajam ya. Kemudian kita masukkan 1 ons gula halus. Lalu kita masukkan 3 saset susu Denko atau 10 sendok makan susu bubuk. Boleh merek apa aja ya, bebas. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh vanili. Ini saya langsung dari botolnya ya, kan udah terbiasa jadi udah tahu kira-kiranya.
Kemudian kita mixer semua adonan yang udah dimasukkan ke dalam wadah. Mixer sampai semua adonan tercampur merata. Lalu kita masukkan 2 kuning telur, tapi satu persatu ya masukkannya. Dan masukkan yang satunya lagi. Nah, kita mixer sampai tercampur rata. Mixernya jangan terlalu lama ya, karena kalau kelamaan nanti bikin si nastarnya itu keras, nggak lumer di mulut. Kemudian kita masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah, tapi sedikit demi sedikit ya, jangan dimasukkan sekaligus. Nah, kita aduk pelan-pelan, jangan keras-keras seperti diulenin. Lalu kita masukkan lagi. Nah, di sini aku pakai tepung protein rendahnya yang merek Kunci ya, Kunci Biru, Bogasari Kunci Biru. Sedikit informasi buat teman-teman yang ada di rumah, kenapa kue kering membutuhkan tepung terigu pro rendah? Karena kadar proteinnya kurang dari 11%. Semakin rendah kandungan gluten, maka daya serap air adonannya pun jadi rendah, sehingga membuat kue kering lebih renyah dan tahan lama. Jadi di sini teman-teman udah tahu kan kenapa kue kering itu memakai tepung terigu pro rendah. Lalu kita aduk sampai tepung terigunya tercampur merata. Kita ngaduknya pelan-pelan aja ya, yang penting adonannya sudah tercampur merata, jangan keras-keras seperti mengelenin karena akan membuat si kuehnya keras. Nah, kira-kira seperti ini ya tekstur adonannya. Ini udah siap untuk kita cetak bulat-bulat. Nah, di sini saya udah siapkan loyang yang udah diolesin dengan margarin. Lalu kita bulatkan satu persatu nastarnya. Kita isi dengan selai yang tadi sebelumnya kita udah bulat-bulatkan juga. Nah, untuk membagi selainya sebenarnya kita feeling aja ya di awal itu. Cuman kalau di resep ini untuk tepung terigu 500 gram itu nanas yang kecil-kecil 5 itu udah cukup, tapi kalau yang besar 3 cukup. Kita bulat-bulatkan nastarnya sampai adonannya habis ya. Loyangnya udah penuh, udah selesai membulat-bulatkan satu loyang. Ini siap untuk dipanggang. Untuk olesannya nanti ya setelah dia udah matang. Dan jangan lupa ya teman-teman, sebelumnya kita panaskan dulu ovennya. Nah, karena ini oven tangkring, kalian harus tahu ya, suhu oven itu nggak boleh terlalu panas, karena kalau terlalu panas akan bikin kuenya cepat gosong. Kita taruh di atas dulu. Lalu setelah matang, kita olesin dengan kuning telur ayam kampung. Untuk tahu itu nastarnya udah matang atau belum, kalian cek aja bagian bawahnya. Kalau udah agak kecoklatan itu berarti nastarnya udah matang. Nah, setelah matang kita olesin pakai kuning telur. Kenapa setelah matang? Karena biar si permukaannya itu tidak retak-retak. Dan hasilnya juga glossy dan cantik. Nah, setelah kita selesai mengolesin
kuenya, lalu kita masukkan lagi ke dalam oven. Ini nggak lama-lama ya, sampai si permukaan telur yang diolesin kering aja. Nah, ini dia, nastarnya sudah matang. Tadi dimasukinnya cuman 5 menit aja ya. Dan awas pas ngangkatnya, hati-hati karena panas. Di sini saya nggak punya gloves yang khusus buat baking ya, jadi pakai serbet biasa aja. Nah, ini dia nastarnya udah jadi, kelihatan sangat lezat sekali, bentuknya juga cantik, kinclong dan mulus ya. Kalian wajib coba di rumah, ini resep nastarnya anti gagal. Nah, ini teman-teman di rumah bisa dilihat dalamnya. Bisa dilihat teman-teman, isinya full dengan selai. Ini tuh lembut banget, enak banget, lumer di mulut. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga resep yang aku bagikan bermanfaat buat kalian semua ya. Dadah, bye-bye.